Kali ini saya ingin membongkar total quick fill pengisian PCP senapan angin. Bagi Anda pengguna senapan angin yang berpengisian dengan menggunakan sistem quick fill, mari saya banting. Salah. Saya bantu sekarang. Hihi, sekarang ini rata-rata senapan angin PCP di tanah air memakai pengisian sistem quick fill karena dinilai lebih efisien dan memiliki ketahanan pentil atau valve lebih tahan tekanan. Memang benar asalkan pengguna paham dan mengerti perawatan sistem ini. Jika kebocoran terjadi, mari kita buka bagian quick fill-nya. Yang pertama, pastikan angin di dalam tabung benar-benar kosong. Kadang biarpun tidak bisa digunakan menembak tapi masih ada sisa angin walaupun sedikit. Akan sangat berbahaya jika Anda membukanya. Caranya sebagai berikut. Siapkan kunci L ukuran 2, 3, 4, dan 5. Atau jika ada satu set sekalian. Lepas mesin senapan dari popor senapan. Melepas laras senapan dengan cara sebagai berikut. Pasang peredamnya. Kemudian kendurkan 3 baut penahan laras di chamber depan. Dan satu lagi baut kecil di visir bagian depan. Setelah yakin semua baut kendur, tarik sambil diputar secara perlahan. Pas bagian laras senapan angin. Kami takutkan ada mimis yang tertinggal di dalam laras. Pastikan angin di dalam tabung senapan benar-benar kosong. Kokang dan tembakan berulang kali hingga hanya terdengar bunyi tek-tek-tek. Tanda jika hanya ada pir yang menahan pukulan hammer. Oh iya, pastikan Anda jauh dari jangkauan anak-anak. Karena selain berbahaya, part-part kecil yang ada di dalam senapan angin PCP ini akan menarik perhatiannya. Buka bagian pir hammer. Lepas baut penahan tutup pir hammer. Kemudian ambil pir hammernya. Karena ini hanya membuka bagian quick fill-nya. Anda hanya perlu melepaskan pirnya saja. Ini bertujuan untuk memudahkan Anda saat memompa nanti. Pasang cap quick fill-nya untuk bantuan memutar kanan-kiri sambil ditarik perlahan. Buka 6 baut bagian quick fill ini. Saat membuka baut penahan ini, hendaknya Anda menghadapkan senapan ke atas atau ke tembok. Untuk mencegah kemungkinan jika ada sisa angin atau tutup tabung lompat. Jauhkan dari jangkauan manusia di sekitar Anda. Mari kita buka. Di dalamnya ada pir dan teflon yang saya maksud. Oh iya, sejauh ini ada beberapa jenis ventilator yang dikeluarkan dari DS Hunter. Ada salah satunya yang memakai ventilator quick fill berbahan pentil inlet gejluk. Produksi awal PCP Jawa rata-rata memakai ventilator ini. Baru semenjak 2022 kami full memakai teflon atau ini dia. Periksa, amati dan bersihkan bagian dalamnya. Jika hanya kotor dan tidak melukai teflon ini, lebih baik dicoba dulu pasang. Hasil dari uji coba kami. Teflon ini usianya lebih dari 1 tahun. Ini nyata uji coba dari dan untuk pengguna telah dilakukan sebelumnya. Terbukti sangat awet hingga bertahun-tahun. Asalkan tidak kotor atau ada tamu yang tidak diundang masuk ke bagian ini. Ini adalah bekas luka debu atau kotoran serbuk gram produksi. Hanya perlu kita bersihkan saja. Dan nantinya bisa digunakan kembali. Selanjutnya bersihkan bagian dalamnya. Dengan menggunakan tisu atau kain. Intip dan pastikan bagian dalamnya benar-benar bersih. Tiup dengan keras hingga nampak kotoran atau air yang keluar dari lubang bagian kaplernya. Bersihkan dan ulangi berkali-kali.
Jika sudah yakin bagian dalamnya benar-benar bersih, pasang kembali ventilatornya dan kembalikan ke posisi semula. Amati bagian sial O-ring ini. Jika ada robekan atau bekas luka, sebaiknya Anda menggantinya dengan sial cadangan yang diberikan oleh perusahaan saat pembelian. Siapkan minyak goreng untuk melumuri bagian sil ini secara merata. Banyak juga gak apa-apa. Siapkan kunci L yang paling kecil untuk menusuk bagian sial saat melewati lubang-lubang baut yang paling sering menyebabkan rusaknya atau robekan pada sial. Hati-hati saat memasukkan tutup tabung ini. Jaga agar sil-sial ini tetap utuh saat melewati lubang-lubang baut. Tekan sambil dorong ke depan bagian sil yang nampak dari lubang baut. Tujuannya, saat ditekan bagian puncak lingkaran sil ini akan tetap utuh. Karena bagian puncak sil ini yang berperan penting menahan angin keluar. Paskan ke 6 lubang-lubang bautnya. Jika sudah tepat di posisinya, kemudian pasang kembali ke 6 baut penahan tutup tabung ini. Jika sudah, unit siap dipompa. Untuk pemompaan pertama kali usahakan agar melakukan ritme cepat menekan atau memompa senapan angin ini. Usahakan pompa hingga 3000 PSI sebelum dicek celup ke air. Ini bertujuan agar pentil atau valve terkena tekanan angin tinggi hingga benar-benar memposisikan pada tempat katup dengan sempurna. Sehingga angin rapat atau tidak ada angin yang keluar atau rembes. Jika ada kebocoran di bagian pentil output atau terdengar suara berdesis di bagian chamber depan, kemungkinan posisi pentil output atau pentil hammer kurang mampat sempurna karena terkena hantaman hammer langsung saat kita membuang angin atau mengecek sisa angin tadi. Buka hammernya dan buka trigger bagian depan berikut. Dan ambil pengait hammer ke trigger kemudian lepaskan hammernya. Ambillah laras senapan tadi. Gunakan pangkal larasnya. Jangan sampai salah ujungnya. Untuk menekan as pentil dan melepas dengan cepat hingga terdengar bunyi tek-tek-tek. Spesifiknya menekan dengan bibir luar laras kemudian menggelincirkan ke lubang laras. Sehingga terasa lepasan pir yang menghentak. Yang bertujuan untuk menekan pentil supaya kembali ke posisi semula dengan sempurna. Kemudian kembali pompa. Untuk pemompaan pertama kali usahakan agar melakukan ritme cepat menekan atau memompa senapan angin ini. Usahakan pompa hingga 3000 PSI sebelum dicek celupkan dan tahan beberapa menit. Dan perhatikan, jika ada gelembung yang keluar dari lubang kapler ini secara terus-menerus artinya pentil inlet atau teflon tadi belum memampatkan dengan sempurna. Dan jika gelembung keluar dari sela-sela pipa tabung atau dari baut artinya ada sil-sial penahan tadi yang robek saat kita membuka atau memasang tadi. Jika demikian Anda harus membuka dan memeriksa ulang di mana letak kesalahannya. Ulangi lagi langkah membukanya dari awal. Dan jangan lupa pastikan angin yang di dalam senapan benar-benar kosong. Ingat, benar-benar kosong. Jika sudah kemudian pasang kembali hammer dan triggernya. Ikuti langkah berikut. Masukkan hammer dan pasang baut pengaitnya. Saat memasang trigger, amati dengan seksama posisi trigger depan.
Pasang baut terlebih dahulu hingga muncul 3-4 putaran yang nampak dari dalam. Tujuannya agar posisi trigger berada di tengah. Kemudian kencangkan hingga baut berada presisi dari ujung ke pangkal atau kanan ke kiri. Lalu pasang peer triggernya. Peer. Kemudian pasang penutup peernya. Paskan sambil ditahan dengan jari jempol Anda, kemudian pasang baut penahan ini. Kemudian adalah laras. Pasang kembali laras senapan angin ini dengan benar. Caranya, pasang perdamnya. Pastikan lubang laras menghadap ke bawah. Caranya, setelah mentok bagian ujungnya, intip bagian loading pengisian mimisnya. Akan nampak lubang laras menghadap ke arah mana. Jika kurang tepat menghadap ke bawah, paskan posisinya dengan memutar memakai perdam. Atau buka baut pengunci laras. Kemudian intip bekas luka baut sebelumnya. Paskan bekas luka baut di lubang bautnya. Kemudian kencangkan. Oh iya. Pastikan posisi laras mentok ke belakang, kemudian kencangkan baut-bautnya. 3 di chamber depan. Dan 1 di visir depan. Setelah semua selesai, bisa Anda pasang kembali senapan ke popornya. Dan senapan Anda sudah bisa digunakan menembak kembali. Jangan lupa like jika Anda menyukai suara saya. Hiks. Dan share jika Anda merasa video ini bermanfaat. Nyalakan tanda loncengnya untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Subscribe untuk berlangganan dengan channel ini gratis. Gratis tis.